Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Hai sahabat kata Mama Aleta, jumpa lagi kita masih di Nausus. Kita akan mendiskusikan sesuatu yang ini menarik sekali. Saya sebelumnya tidak pernah dengar bagaimana tempat ini itu dulunya buah apel dan susu itu melimpah sekali. Nah, kita bertemu lagi dengan Om Lius Pae. Om Lius Pae ini pimpinan OAT ya, organisasi masyarakat adat di sini. Nah, Om Lius boleh cerita kah? Boleh. Bagaimana sebenarnya sampai saya ini di sini tidak menemukan susu lagi dan juga tidak menemukan apel. Ya. Nah, dulu itu ceritanya bagaimana? Waktu Om Lius kecil, pengalaman dengan di sini susu melimpah juga apel seperti apa? Ya. Nah, waktu saya masih kecil di sini kan utuh, tidak ada yang kehutanan apa. Jadi alam indah. Ini wilayah pengembalaan dulu. Ya, pengembalaan. Sebelum ada tambang di situ. Ya, sebelum. Jadi di sini indah sekali kalau orang lihat sini kayak kita lihat kalau yang saya lihat di gambaran kayak kita di gambaran di Jerman Barat itu kelihatan padang-padang indah itu di sini begitu. Sampai orang bilang, "Oi, tempat di sini ini seperti daerah perjanjian. Daerah penempatan orang-orang di sini karena di lembah kok ada madu. Ada susu karena lembu banyak, sapi banyak di padang. Jadi setiap hari kerja kita adalah pergi bergembalakan sapi, nanti sudah sore kasih masuk sapi besar ke dalam kandang, nanti yang kecil-kecil dikasih keluar di luar, sehingga pagi kita bisa ambil susunya. Jadi pagi-pagi tugas. Ini sapi perah kok? Sapi perah. Apakah semuanya sapi perah? Tidak. Bukan perah, tetapi sapi yang sudah dibiasakan di perah. Jadi pagi-pagi kita punya tugas adalah perah susu sapi. Jadi setiap orang itu kalau sampai 5, 6 atau bahkan sampai 10 lebih sapi betina, itu kita sampai ada yang bawa sampai 50-60 liter. Kami bisa ada yang bawa sampai 400 liter. Kalau sapinya banyak? Sapi banyak. Karena dia dalam satu... Om Lius dulu waktu kecil juga perah? Saya perah. Karena banyak sapi betina yang jinak. Jadi kita perah pakai ceret, satu sapi itu satu ceret air minum yang kurang sekarang. Jadi kita kumpul di jerigen besar, 20 liter, 40 liter. Sebentar kita satu kandang bisa kita press sampai bisa dapat 4 atau 5 jerigen. Dan kita bawa ke rumah, pergi kita masak nasi, habis kasih padat dia bikin kayak tahu. Ada satu pohon di sini yang istilah di sini lit susu. Dia sejenis ada susunya ya, namanya, lit susu. Lit susu itu berarti dia kasih lengket susu. Lit itu lengket? Lengket. Jadi pohon itu kita ambil airnya dan kita tampung di gelas. Kita taruh setengah gelas di satu kumbang besar. Dia padat, dia akan berubah padat. Dalam waktu berapa lama itu padat? Dia tidak lama. Hanya perlu butuhkan menit saja, 5-6 menit. Dia sudah mulai beku. Dan itu kita buat kayak tahu. Kita jemur kering, jadi kita hari-hari makanan kita itu. Jadi kayak tahu begitu lunak? Ya, dia kayak tahu. Dia sudah padat kayak tahu. Ada yang kita pakai masak nasi, cuci habis beras, habuk masuk. Jaga jangan mendidih, nanti susu habis tumpah. Gitu. Nah sekarang tidak. Makanya penyesalan ini membuat saya tidak senang dengan siapa saja. Karena ini kenapa kita tidak jaga ini? Kita kasih rusak, kita dukung yang merusak. Tidak boleh, kita harus perlestarikan kembali, kita buat lagi seperti dulu. Susu sekarang bungkusan kecil, tidak tahu mereka giling kasih kita kacang hijau atau jagung kuning, kita bilang susu. Dan mahal? Mahal sekali. Dulu susu kita masak nasi pakai susu. Jadi sebenarnya sejarah keemasan atau susu melimpah di sini itu juga berhubungan dengan hilang karena program reboisasi tadi. Karena pengembalaan menjadi sempit dan banyak ternak mati. Dan akhirnya seperti sekarang ya, tidak ada jejak susu sama sekali. Susah.
Itu baru susu. Iya. Kalau saya juga dengar dulu pada saat masa pengembalaan dulu, Ya. itu di sini juga banyak pohon apel. Iya. Itu kemana sekarang? Bagaimana ceritanya itu? Pohon apel ini dia tahun 84 ke bawah. Dan dia datang sini sekitar tahun 60-an sudah ada apel. Karena waktu itu tahun 60-an, kalau bapak saya kasih cerita itu, di tahun 65 itu terjadinya Gestapo. Waktu itu bapak saya hampir dibunuh kasih mati karena bapak saya punya uang. Waktu itu komunis datang bilang kumpul uang supaya kita bikin koperasi. Bapak saya itu dia karena ada jual apel, 5 rupiah 1 kilo, 1 karung itu. Dulu karung. Dulu ya? Ya, jadi bapak saya ada 25 rupiah di dalam dia punya saku siripinang. Dia kasih kumpul di itu organisasi koperasi itu. 2 minggu kemudian pembunuhan datang, bilang ini komunis, siapa yang nama terdaftar komunis. Anggota koperasi itu? Ya, akhirnya bapak saya takut, tapi raja, kami punya tokoh adat Molo ini pergi kasih tahu sama pemerintah bahwa ini bukan komunis, tapi ini mau masuk koperasi. Oh bukan koperasi pak, ini adalah pemberontak yang namanya ini. Baru di situ luruskan, akhirnya bapak saya selamat. Bapak saya pulang, dia tanam tambah apel. Jadi apel di mana-mana, kalau di desa Fatu Koto, dan khususnya wilayah Molo ini. Umumnya wilayah Molo ini rata-rata semua apel. Masuk kebun hanya apel. Dan ada yang sempat dia membeli motor, waktu itu motor masih 1 jutaan. 1 juta ada 950.000 satu motor. Dulu A100. Jet Kole banyak itu dari apel. Pakai apel. Kalau tadi Om Lius bilang kebun Ya. apel itu ada di mana sebenarnya? Di sekitar rumah kah? Atau kan katanya di kawasan ini harus gembala saja. Iya, iya. Itu bagaimana? Di perkampungan. Oh, di kampung. Iya, di kampung. Di sekitar rumah. Sekitar rumah itu setiap pekarangan masyarakat di sini rata-rata apel dan bahkan besar kayak pohon. Apel yang sekarang kita bingung karena kecil, dia kayak bambu air, kecil sekali dia. Om Lius dulu di rumah sekitar halaman, Ya, itu ada berapa pohon apel kalau masih ingat? tidak bisa dihitung. Oh. Karena kami tidak bisa tanam makanan di situ. Dia pohon apel sudah padat. Kami hanya tiap apel berbuah jual. Sedangkan makanan kami pergi memilih tempat di desa lain. Contohnya kami di Fatu Koto sini, kami ke desa Leloboko, desa Tapi itu Nifu. kan sudah milik orang lain. Apakah ada hubungan? Ada hubungan darah. Komunal. Itu dulu nenek orang di situ. Jadi akhirnya kita bisa pergi, mereka kasih kita lahan untuk pertanian. Apel itu selain dijual, dimakan sendiri, dulu buat apa? Apel sampai limpah dan tidak bisa makan juga, kita bosan. Sampai kami kasih makan babi pakai apel. Di mana-mana apel semua. 1 karung baru 5 rupiah. Jadi 5 rupiah dulu juga dianggap uang besar. Karena beras 1 kilo 10 rupiah. Dulu kan setahu saya, Ya. apel yang saya lihat itu paling besar segini lah ya. Ya. Ya seginilah. Nah, saya tahu sekarang apel Molo itu kecil-kecil, betul. Sebenarnya dulu apakah sama apelnya dengan yang sekarang atau seperti apa? Dulu apel di sini lebih besar. Dia besar dan warnanya merah. Dia tidak sama dengan apel yang hijau atau yang putih. Itu tidak, dia warna merah. Dan buahnya besar. Hampir lebih besar buah jeruk. Jeruk ini dia kecil. Jeruk yang kuning itu? Ya. Dia hampir Satu besar. pohon apel itu bisa menghasilkan berapa karung biasa? Memang kalau dia pakai tangkai. Kalau 1 tangkai bisa menghasilkan 1 karung kecil. Yang 20-an kilo beras ini. Jadi berkarung-karung Ya, memang? berkarung-karung. Jadi dulu dorong beli itu kita pakai karung, kan tidak ada dulu. Kita pakai bambu. Semacam bubu. Oh, dianyam itu? Ya, dia kasih bulat. Sehingga dia tidak mudah rusak. Kalau bahasa daerah di sini bilang bilu. Itunya. Jadi dia bikin bulat kayak bubuk ikan di sungai. Dari bambu? Dari bambu. Tapi Om, kenapa sekarang apel-apel itu sudah tidak ada lagi? Bagaimana sejarahnya?
Itu dia mulai, yang saya masih kecil itu saya melihatnya itu mulai penyakit itu datang sekitar tahun 83, 82, mau maju ke 83, 84. Di situ tahun panas untuk apel hancur. Itu kutu itu dicurigai kutu akar, tetapi serangan hamanya itu sepertinya lewat udara. Banyak yang lewat udara, banyak yang lewat tanah. Sehingga dia sekali kena, langsung daunnya itu langsung kuning-kuning dan rontok semua. Dan dalam waktu itu juga langsung akarnya membusuk. Pada masa itu terjadi apa sebenarnya yang membuat serangan terhadap akar? Apakah ada penanaman lain kah atau apakah? Itu kami diwajibkan tanam lamtoro buat kebun itu teres. Program pemerintah. Program pemerintah buat teres supaya ini penahan tanah dan daunnya itu untuk makanan ternak. Itu diwajibkan. Waktu itu periksa kebun, pemerintah daerah itu masuk. Oh, sampai masuk dan wajib? Wajib tanam. Lamtoro gong itu ya? Lamtoro itu? Tidak, kami punya lamtoro biasa, petes. Lamtoro biasa. Setelah sudah tumbuh, besar, 1-2 tahun kemudian keluarnya kutu, kutu loncat. Itu yang menyerang lamtoro ini. Lamtoro ini pertama bagus untuk makanan babi, makanan sapi, kuda, itu sampai gemuk-gemuk, sampai bulu rontok di badan. Tapi itu kami senang kurang lebih 2 tahun saja. Habis itu datanglah hama ini. Hama ini datang setelah dia menyerang habis ini lamtoro. Nah, kemungkinan sisa-sisanya dari hama itu yang menghantam apel. Jadi dia begitu. Jadi sampai sekarang tidak ada lagi apel itu? Sekarang kami coba, masih ada yang bisa okulasi, tetapi agak susah karena dia kerdil. Dia sepatutnya 5 bulan bisa sudah dekat berbuah. Ini sampai 5 tahun, 6 tahun tetap apel itu besar seperti batang jari, baru dia tetap. Tidak pernah ada pengembangan. Walaupun dia mau berkembang, disemprot dengan berbagai macam obat, tetapi palingan 1-2 buah. Dan rasanya tidak sama dengan apel yang saya rasakan masih kecil. Seperti apa memang rasanya? Dia sekarang ini rasa tawar. Kalau dulu itu rasa manis. Saya juga dengar dulu apel molo itu sampai ke Istana Presiden Soekarno, benar kah? Benar. Dengar cerita itu juga dari orang tua, bagaimana dibilang? Karena raja kami di sini juga hambur apel di jalan, baru kalau pesta-pesta kebesaran, pesta ada acara-acara di Sonaf itu raja sampai senang sekali sampai hambur apel di jalan. Harus jalan di atas apel, tamu itu jalan di atas dengan bangga-bangga dia. Bukannya susah jalan di atas apel. Perumpamaannya begitulah kira-kira. Tapi sekarang sudah tidak lagi kita jumpai ya? Tidak jumpa. Saya melihat yang dari Bogor ke sini ada jual di pasar, tapi rasanya bukan apel, gabus. Beda sekali manisnya. Beda sekali. Oh, saya tidak bisa membayangkan itu bagaimana manisnya. Ini menarik sekali, sahabat Kata Mama Aleta, ternyata program pemerintah perubahan lingkungan itu kemudian membuat kehidupan masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan pangannya juga berubah drastis. Termasuk contohnya yang berhubungan dengan apel dan susu ya. Terima kasih sudah mengikuti percakapan kita. Sampai ketemu di edisi Kata Mama Aleta berikutnya. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!